Rosuryo, Rismon Sianipar, dan lain-lain itu, Dr. Tifa itu adalah saya bisa jamin bahwa itu prosedur yang saya dilakukan sudah betul. Itu adalah semua dilakukan dengan diligent image processing, dan itu yang dia dilakukan oleh Rosuryo dan kawan-kawan. Jadi sama sekali ini tidak bisa dituduhkan kemudian mereka merubah dokumen, tidak bisa. Ada terjadi rekayasa barang bukti digital oleh Puslap 4 Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang peneliti juga, dan saya sangat merasa prihatin sekali dan terusik dengan ancaman yang diberikan pada sampai 12 tahun ini. Dan ini menurut saya sangat luar biasa. Saya seorang ahli dalam melakukan pengukuran geometris pada dokumen analog, foto analog maupun digital. Jadi saya tahu betul apa yang dilakukan oleh ketiga pakar forensik ini, misalnya Pak Rosuryo, Rismon Sianipar, dan lain-lain itu, Dr. Tifa itu adalah saya bisa jamin bahwa itu prosedur yang saya dilakukan sudah betul. Jadi kalau misalnya kemudian dia dituduh dan direkayasa untuk dibungkam, itu yang menurut saya menyalahi harkat kemanusiaan, sama sekali menyalahi martabat kemanusiaan. Jadi saya mohon kepolisian, dan salah satu yang paling mengusik saya adalah tuduhan bahwa ketiga orang ini sudah mengedit data dokumen itu. Itu adalah sangat luar biasa sekali itu. Itu salah sama sekali. Jadi saya jamin bahwa polisi salah dalam hal ini, blunder dalam hal ini. Pemrosesan image processing itu merubah itu tujuannya adalah dalam rangka image enhancement, membuat image itu lebih baik supaya bisa diinterpretasi, bisa lebih interpretable, bisa dilakukan kajian-kajian analisis yang lebih. Tapi mohon maaf. Tapi dokumen aslinya sendiri masih tersimpan. Itu hanya adalah sarana yang dilakukan oleh kajian ilmiah, oleh sains dan teknologi untuk melakukan supaya dia lebih enhanced, lebih bisa diinterpretasi, lebih interpretable. Dan itu sudah banyak dilakukan untuk astronomi, untuk medical science. Bagaimana orang mau mendeteksi kanker di dalam sana itu, kan itu dipotret, kemudian itu dianalisa, potretnya itu dianalisa. Itulah yang menyebabkan dia bisa secara akurat, dokter-dokter itu bisa menentukan bahwa ini ada kanker ganas atau benign atau lunak, tidak ganas. Itu adalah semua dilakukan dengan diligent image processing, dan itu yang dia dilakukan oleh Rosuryo dan kawan-kawan. Jadi sama sekali ini tidak bisa dituduhkan kemudian mereka merubah dokumen, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Merubah dokumen itu hanya sementara untuk menganalisis. Itu dilakukan juga oleh intelligence. Pada Perang Dunia Kedua ini sudah dilakukan oleh para intelligence untuk mendeteksi kehadiran pesawat udara, yang dengan itu mereka bisa melakukan strategi kombatan, ya, supaya dia bisa untuk melawan yang keberadaan musuh itu. Banyak sekali, misalnya ada kapal yang karena dia memuat bahan-bahan militer yang dia bisa itu semuanya dianalisis dari image. Jadi sama sekali tuduhan bahwa mereka sudah merubah dokumen asli itu tidak bisa, tidak betul. Sama sekali itu bohong. Ya. Demikian, saya kira saya tidak bisa berpanjang lebar, saya bukan, tapi saya seorang peneliti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa lagi nih? Nih, bentar, saya mau tambahin sedikit ya. Begini,
yang namanya penyidik itu bukan tidak paham, dia sangat paham. Nggak mungkin dia nggak paham. Tapi masalahnya adalah ada faktor-faktor non yuridis yang barangkali yang ikut bermain. Karena kita tahu bahwa kan yang paling lucu adalah pasal 35 itu mengedit dokumen agar terlihat otentik, kan begitu? Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bayangkan, 12 tahun penjara mengedit dokumen agar tampak otentik. Itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena dalam semua statementnya, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond mengatakan bahwa dokumen ijazah itu adalah palsu. Bagaimana kemudian dia mengedit agar tampak otentik? Kan ini aja nggak masuk akal menurut saya. Yang benar adalah mereka melakukan penelitian dan menemukan sebuah indikasi yang kuat bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Sepanjang objek yang mereka teliti, dan ternyata objek yang mereka teliti itu confirm sama dengan apa yang diberikan oleh KPU Solo, KPU DKI, dan KPU Nasional. Jadi tidak ada yang berbeda. Ada nggak ijazah selain yang berkacamata itu? Nggak ada. Nah, ijazah itulah yang kemudian bisa diteliti, baik itu dalam bentuk gambar yang sempurna, berwarna, maupun dalam bentuk fotokopi. Misalnya kalau kita meneliti mengenai letak huruf dan lain sebagainya, mau fotokopi mau berwarna, ya letak huruf sama saja. Jadi kawan-kawan semua, polisi bukan tidak paham, tetapi ini adalah playing politik, playing game, agar kemudian ada bargaining posisi untuk dalam tanda kutip menahan tersangka. Padahal kalau kita bicara tentang pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu ancaman hukumannya maksimal 4 tahun saja. Dan itu tidak memiliki kewenangan untuk kemudian menahan. Tetapi yang dikenakan kepada mereka adalah 3 pasal tambahan yang tidak ada relevansinya sesungguhnya. 1, pasal ujaran kebencian yang berbau suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Bukan antar golongan, tapi disabilitas mental, fisik, dan lain sebagainya. Suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Yang dipersoalkan oleh RRT itu bukanlah warna kulit Jokowi, bukanlah ras Jokowi, bukanlah agama Jokowi. Yang dipersoalkan itu adalah ijazah. Jadi tidak ada kaitan dengan pasal itu. Demikian juga pasal yang mengedit dan lain sebagainya. Karena end resultnya, end produknya itu tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, itu ada Dr. Tifa. Saya tidak tahu apakah mau di entertain atau tidak ya. Ya, Dr. Tifa. Dah. Oke. Ya, silakan, sana. Oke, sebentar. Saya sebentar aja. Oh, udah. Oh, enggak aja, ke sini. Enggak, Pamaran pegang, Pak. Oke. Nih. Lanjut, Pak. Ya, saya sedikit lagi ya. Jadi kita mengingatkan bahwa negara ini negara hukum. Ada konstitusi, ada sekian banyak undang-undang. Lalu yang terjadi adalah pelanggaran hukum dan konstitusi. Apa itu? Yaitu kriminalisasi terhadap teman-teman kita. Nah, karena itu ini negara-negara hukum, maka penyelenggara negara ini kita tuntut. Siapa itu? Yaitu legislatif DPR, kemudian presiden, eksekutif, kemudian yudikatif itu ada MA dan sebagainya. Termasuk polisi. Jadi kita mau 3 penyelenggara negara ini tidak melanggar hukum dengan mengkriminalisasi teman kita yang 8 itu. Itulah inti pokoknya. Tapi seandainya itu tetap berlangsung, maka hukum konstitusi sudah diinjak-injak. Oleh siapa? Oleh penegak hukum. Siapa itu? Salah satunya adalah Polri. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Polri berani menginjak-injak konstitusi dan hukum karena ada yang memerintahkan. Siapa itu? Yaitu Jokowi. Nah, kita mau yang menjadi pimpinan eksekutif tertinggi sekarang, yaitu Prabowo, memulihkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi ini. Dan Polri sebetulnya hanya pelaksana lapangan. Tinggal bagaimana Pak Prabowo berani menunjukkan bahwa dialah presiden sebenarnya. Ya, bukan presiden boneka. Tapi seandainya nanti teman kita itu tetap ditahan, maka ini menjadi pembuktian siapa sebetulnya presiden tertinggi di Republik Indonesia ini.
Nah, sekalian kita ingatkan Pak Prabowo, tunjukkan jati diri Anda sebagai prajurit Sabta Marga. Ya, kemudian kepada rakyat, seandainya nanti penahanan ini tetap berlangsung, kepada DPR kita tuntut juga, mari kita gugat, kita tuntut supaya teman-teman kita ini bisa dipulihkan nama baiknya, tidak justru malah ditahan. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup, kami dari e-Watch hanya mengingatkan bahwa mari kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan logo kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jalan? Enggak, lanjut. Selamat sore. Ya. Lagi di atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama selalu sehat ya. Siap. Hari ini kami membersamai pejuang kebenaran kita, RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa atas pernyataannya sebagai tersangka, betul ya? Betul. Ujuk-ujuk jadi tersangka, betul nggak? Ya, betul. Maka kami ya menyatakan untuk kepada kepolisian terutama beberapa poin. Satu, polisi bukan hakim. Jadi polisi tidak berhak untuk menuntut orang bersalah. Ya, kenapa kita bilang begini? Karena polisi juga pernah salah, betul? Mana bukunya? Mana bukunya? Kami bawa di sini buku ya, tulisan dari Rismond. Ya, Rismond Hasiolan Sianipar. Ada terjadi rekayasa barang bukti digital oleh Puslap 4 Polri. Ini untuk kasus kopi sianida. Saya yakin seluruh Indonesia tahu ya tentang kasus ini. Dan ternyata itu ada sesuatu yang entah disembunyikan, entah yang nggak benar atau apa. Silakan baca. Ini buku dari Bang. Oke, mantap. Oke. Berikutnya, kami menolak penetapan tersangka ini ya karena dilakukan dengan tidak transparan dan tidak berkeadilan. Kami meminta ijazah asli Bapak Joko Widodo dihadirkan sebelum proses hukum dijalankan, betul? Kami menuntut uji lab independen di beberapa institusi dan atau di negara yang independen. Dan terakhir, kami siap memenuhi penjara, betul ya? Jika kami terbukti bersalah, mencemarkan fitnah, ya, dan pencemaran nama baik, betul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini punya siapa nih?